Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas mengenai turunan cara menghitung turunan dari bentuk perkalian dua fungsi. Sedangkan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menurunkan fungsi, di mana fungsi tersebut adalah hasil pembagian atau per dari dua buah fungsi di halaman 129. Misalkan fx itu didapat dari ux dibagi vx. Ya, misalkan suatu fungsi tersusun dengan tanda per, di atasnya fungsi, di bawah ada fungsi. Kedua-duanya fungsi x. Maka rumus ini bisa digunakan. Untuk rumusnya ada di halaman 130 atas yang di kotak ini. Turunan dari fungsi fx di mana fx itu ux per vx adalah f aksen x sama dengan ini. Yang di atas ini mirip dengan yang perkalian kemarin ya. Nah, di sini u aksen x dikali vx, tapi di sini minus. Kalau kemarin perkalian di sini plus. U aksen x dikali vx minus ux dikali v aksen x. Sama, tetapi tandanya minus. Kemudian ditambah lagi dengan vx tanpa diturunkan ini ya, vx kuadrat. Dikuadratkan, bukan diturunkan yang di bawah. Itu adalah fungsi atau rumus untuk menghitung fungsi yang dibagi. Kemudian langsung ke contoh saja, biar tidak bingung. Misalkan fx itu ini 3x min 5 per 2x kuadrat plus 7. Ambil yang atas itu ux, yaitu 3x min 5. Yang di bawah adalah vx 2x kuadrat plus 7. Masing-masing fungsi ini kalian turunkan. U aksen x turunannya adalah 3, min 5-nya diturunkan hilang, atau 0. V aksen x diturunkan menjadi 2x kuadrat, yaitu 4x. 7-nya hilang, diturunkan. Setelah ketemu ini, ya masukkan ke dalam rumus yang ini, yaitu U aksen x, yaitu 3, dikalikan Vx 2x kuadrat plus 7 dikurangi V aksen X 4x ya, di sini dibalik tidak apa-apa. Kemudian 3 dikalikan Ux yaitu 3x min 5 dibagi dengan Vx kuadrat. Vx-nya adalah 2x kuadrat plus 7. Ini di dalam kurung kemudian dikuadratkan. Yang di atas diperoleh 6x kuadrat plus 21 minus 12x kuadrat plus 20. Ya, dikalikan seperti ini. Ini juga seperti ini pengaliannya. Kemudian yang di bawah itu jika perlu dikuadratkan, jika tidak juga tidak apa-apa. Yang di sini dijabarkan boleh, tidak juga boleh. Berarti hasilnya adalah min 6x kuadrat plus 20x plus 21 per 2x kuadrat plus 7 kuadrat. Itu adalah hasilnya. Ini sama dengan perkalian kemarin. Caranya adalah kalian atau namai dua fungsi ini. Yang di atas itu Ux, di bawah Vx, kemudian masing-masing diturunkan menjadi U aksen X dan V aksen X. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Setelah dimasukkan dalam rumus, silakan dihitung. Begitu saja. Ini saya kira cukup mudah. Yang sulit adalah nanti menentukan ini. Tetapi kalian sudah mempelajari turunan dari masing-masing tadi. Jika berpangkat diturunkan bagaimana, jika hanya X diturunkan bagaimana, jika konstanta diturunkan hasilnya bagaimana. Seperti itu. Baik itu untuk turunan dengan lambang F aksen X, itu turunan. Sekarang kita masuk ke aturan rantai. Ya, aturan rantai ini ada di halaman 130, lanjutan dari pembagian tadi. Apa itu aturan rantai? Sebelum ke sana, saya ingin membahas bahwa turunan itu tidak hanya dilambangkan dengan aksen. Ya, misalkan Fx, maka turunannya F aksen X. Tidak hanya seperti itu. Ada juga lambang lain, misalkan Fx tadi adalah x kuadrat. Ya. Turunannya adalah f aksen x 2x. Seperti itu. Ini fungsi biasa ya. Bisa dimasukkan misalkan f
aksen dari 2, maka tinggal masukkan ke dalam di sini. 2 dikali 2, 4. Seperti itu untuk yang pertama. Kemudian untuk turunan yang lain itu ada juga lambang yang lain. Misalkan fx tadi kita ganti nama. Kalau di Kartesius ya itu tidak ada fx, adanya y. Jadi y itu adalah fx sama dengan 2x misalkan. Y sama dengan 2x. Maaf, 2 bukan 2x, e kuadrat maksud saya. Seperti yang tadi. Fx sama dengan y sama dengan x kuadrat. Misalkan bentuk ini mau kita turunkan, y sama dengan x kuadrat, itu bagaimana kita turunkan? Karena tidak ada f-nya. Nah itu kita punya lambang lain yang dinamakan sebagai dy per dx. Jangan pusing dulu, pokoknya dy per dx itu artinya adalah sama dengan f aksen x. Ini sama sebetulnya, hanya lambangnya berbeda. Ya, nanti yang sering digunakan dalam kasus selanjutnya dan nanti kalau melanjutkan di perguruan tinggi adalah yang ini, yang sering ditemukan. dy per dx itu artinya sama dengan f aksen x ya. Jika y-nya adalah x kuadrat, maka dy per dx-nya sama yaitu 2x. Jika y sama dengan x pangkat 3, maka dy per dx-nya sama seperti turunan yang biasa yaitu 3x pangkat 2. Seperti itu. Jadi ini hanya masalah lambang saja. Kemudian kita masuk ke aturan rantai sekarang. Aturan rantai ini ada bagaimana? Ini rumusnya ya. Kalau ada dy per dx, y-nya itu sendiri itu bisa disusun dari fungsi yang lain. Jika bingung, kita langsung ke contoh saja. Misalkan ada turunan bentuknya seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat plus 3 dalam kurung berpangkat 5. Kalau kalian bertemu soal seperti ini, bagaimana cara menghitungnya? Apakah kalian hitung x kuadrat sampai 5 kali? Bisa, tapi sangat panjang sekali hasilnya. Ini bisa dipersingkat dengan aturan rantai. Ya, kalau ada fungsi berpangkat sangat besar, ya, pangkat 5 seperti ini, itu gunakan cara aturan rantai ini. Caranya bagaimana? Misalkan tadi fx-nya, pertama fx sama dengan x pangkat 2 plus 3 berpangkat 5, begini. Ganti lambang dulu, fx-nya ganti y, menjadi x kuadrat plus 3 berpangkat 5. Seperti ini. Kemudian buat permisalan, ya, yang di dalam ini kita misalkan sebagai U. Ya, ini permisalan saja. U adalah yang di dalam saja, tanpa pangkat 5, yaitu x kuadrat plus 3. Itu adalah U. Ya, U. Kemudian, karena U ini punya turunan, tentunya ya. Karena U ini punya turunan, dilambangkan du per dx. Ya, kan tidak harus y. Pokoknya yang di bawahnya itu ada dx-nya, itu adalah turunan. Jika u x kuadrat plus 3, maka turunannya dari ini adalah 2x pangkat 1 ya, tidak perlu ditulis. 3 diturunkan menjadi 0, tidak perlu ditulis. Jadi u adalah x kuadrat plus 3 yang di dalam. Kemudian du per dx, turunannya tadi adalah 2x. Nah, setelah itu y tadi setelah kita ganti yang di dalam ini dengan u, fungsi y-nya akan berubah menjadi y sama dengan u pangkat 5. Ini kan x-nya tidak muncul karena yang di dalam diganti dengan u. Y sama dengan u pangkat 5. Kita turunkan dy terhadap u. dy per du. Maaf, ini lambangnya begini. Nah, dy per du. Maksudnya adalah turunan dari u pangkat 5. Tidak hanya x yang bisa diturunkan ya, u saja itu bisa. U pangkat 5 jika diturunkan menjadi 5 kali u pangkat 4.
Nah, seperti ini. Jika U dan Y sudah kita turunkan masing-masing, maka kita masuk ke dalam rumus aturan rantai. Rumus aturan rantai itu ada di LKS ya, yang ini. dy per dx, ya, dy per dx itu bisa dicari dengan dy dibagi du dikali du dikali dx. Nah, ini rumus aturan rantai. Jadi seolah-olah ini dicoret ya, bisa dicoret, disederhanakan. Seperti itu. Jadi dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Itu namanya aturan rantai. U ini bisa terus ya, misalkan masih ada lagi, setelah U ada V, setelah V baru X, itu bisa sepanjang-panjangnya. Kalau ini cukup 2 saja. dy per dx itu dy per du dikalikan du per dx. dy per du tadi adalah, mana? Ini sudah kita hitung ya. dy per du adalah 5u pangkat 4 dikali du per dx. Du per dx adalah 2x. Begini. 5u pangkat 4 dikali 2x. Setelah sampai di sini, kalian masukkan lagi. U itu tadi apa? U itu adalah x kuadrat plus 3 menjadi 5. Masukkan lagi. X kuadrat plus 3 dalam kurung begini. Berpangkat 4. Ingat ini U pangkat 4. Dikalikan 2x. Ya, sudah x semua. Sekarang kita hitung. 5 dikali ini menjadi 10x. Di dalam kurung x kuadrat plus 3 berpangkat 4. Ini adalah hasil turunan y terhadap x. 10x dikali x kuadrat plus 3 berpangkat 4. Seperti itu ada di seperti contoh di LKS. Begitu maksud dari aturan rantai. Ini memang agak sulit dipahami, tapi saya harap kalian mampu untuk memahami aturan rantai ini. Baik, sampai di sini mungkin materi turunan bisa saya anggap sudah tersampaikan. Dan untuk bab selanjutnya, saya kira waktunya sudah tidak memungkinkan, tetapi ini sudah saya bahas ya, aplikasi turunan. Di awal kemarin saya membahas konsep dari turunan. Sudah saya sampaikan mengenai kemarin apa? Kecepatan sesaat dan percepatan sesaat yang sudah saya jelaskan di awal konsep turunan. Baik, sebegitu dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan, jangan malu-malu bertanya di grup atau lewat WA saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.